bersama dengan niat yang sama. Kita berbagi cerita, nuangkan asa dan segala kekhawatiran dalam langkah karya bersama. Dan tersadar keputusanku benar, jadi bagian guru penggerak. Ayo kita melangkah, ayo kita berjuang, menyuarakan merdeka belajar. Perkenalkan tokoh bangsa Ki Hajar Dewantara yang cetuskan filosofi pendidikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, sebelumnya mohon maaf ya Bu mengganggu aktivitas Ibu nih. Ya, nggak apa-apa. Iya. Ada waktu kok. Ada sedikit nih Bu yang ingin saya tanyakan terkait dengan tugas CGP saya nih Bu. Boleh Apa itu? kan Bu? Boleh. Iya. Apa itu? Iya Bu, jadi pertanyaannya Bu, selama ini Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Nah, iya. Pertama, saya menganalisis situasi apa yang terjadi dan siapa yang terlibat. Nah, lalu menentukan pilihan dalam mengambil keputusan dengan mempertimbangkan nilai-nilai atau konsekuensi dari keputusan tersebut. Oke, baik Bu. Nah, kemudian Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua pilihan nih, kepentingan yang sama, benar, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama ketika menghadapi kasus dengan dua kepentingan yang sama-sama, benar atau bernilai, beberapa langkah yang bisa diambil, yaitu diantaranya melakukan diskusi terbuka dengan pihak yang terlibat, menganalisis nilai terkait dengan moral atau etika tersebut, mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak tanpa merugikan siapapun. Ya, gitu ya Bu ya. Nah Bu, langkah-langkah atau prosedur apa sih Bu yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang biasa saya lakukan adalah mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi, lalu setelah terkumpul informasi, saya kolaborasi dengan guru-guru untuk mendiskusikan keputusan apa yang harus diambil. Ya, baik Bu. Nah Bu, hal-hal apa saja Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Menurut saya, dengan melakukan pendekatan partisipatif, transparansi, melakukan analisis lebih dalam lagi dengan prinsip etika sebagai panduan pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Iya. Terus Bu, hal apa saja Bu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Beberapa tantangan yang sering terjadi dan dihadapi adalah adanya tekanan dari lingkungan atau kelompok untuk mengambil keputusan tertentu, lalu kurangnya informasi yang memadai sehingga dapat menghalangi proses pengambilan keputusan yang tepat. Oke. Lalu Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata krala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau saya jarang menjadwalkan waktunya gitu ya. Tapi dalam beberapa kasus saya memiliki jadwal tertentu, tidak menganalisis dan menyelesaikan masalah. Ini bisa melibatkan pertemuan berkala atau mendiskusikannya untuk kemajuan dan mencari solusi. Baik Bu. Kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu? Dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut, beberapa faktor atau orang yang dapat mempermudah proses tersebut meliputi tim kolega, mentor atau penasehat, kebijakan
kebijakan yang dapat diambil, acuan saya untuk mengambil keputusan, dan pastinya saya melakukan diskusi terbuka di lingkungan sekolah untuk memudahkan saya mencari solusi dan mengambil keputusan. Iya. Pertanyaan terakhir nih Bu. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Itulah tadi pentingnya berkolaborasi ya Bu ya, bersifat terbuka dan transparansi untuk membantu terbangunnya kepercayaan dari semua pihak yang terlibat. Memahami bahwa dilema etika sering kali tidak memiliki jawaban yang jelas dan benar. Menerima kompleksitas ini dapat mengurangi tekanan dan dalam pengambilan keputusan tersebut. Baik Bu, terima kasih banyak Bu atas waktunya Bu. Demikianlah Bu yang saya tanyakan ini Bu. Terima kasih banyak atas waktu Ibu dan jawaban-jawaban Ibu dari apa yang saya tanyakan tadi Bu. Iya, sama-sama ya Bu. Iya. Semoga bermanfaat juga jawaban-jawaban saya. Ya. Baik Bu, kalau gitu saya izin pamit ya Bu ya. Ya, Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.